Sebenarnya Tuhan itu tidak membuat agama. Manusia inilah yang sok-sokan membuat agama sendiri. Itu loh. Ini supaya diluruskan Pak Darno. Iya. Ini makanya janganlah kita itu merasa benar sendiri dengan menganut salah satu agama. Jangan. Ya. Karena Tuhan yang disebut-sebut itu mungkin bukan itu Tuhan. Bahkan sudah jelas di agama Islam bahwa Allah itu adalah asma, nama. Nah yang perlu kita cari, yang punya nama ini loh siapa? Nah, kalaupun kita tuh mempunyai tubuh yang indah, mempunyai wajah yang cantik, mempunyai wajah yang tampan, supaya orang yang melihat itu berpikir betapa maha besarnya Tuhan itu menciptakan hambanya atau makhluknya itu dengan indah, sedap dipandang mata, dan lain sebagainya. Maka patutlah kita itu menjunjung atau mengagumi Tuhan itu dengan sebutan akbar, dengan kebesarannya. Kadang ini contoh kecil aja Pak terkait orang-orang kita, orang Jawa kan banyak yang sudah menyimpang dari ajaran dan tatanan ajaran Budi Pak. Nah, contoh kecil aja masalah nama Pak Darno. Padahal kita hidup di Jawa ya. Sekarang aja kita jarang ketemu ada anak yang memakai nama Jawa. Tapi kalau orang Hindu yang di Bali itu kan mungkin kita sendiri sudah bisa bedakan, wah ini mesti wong Hindu soalnya namanya mesti ada Ketut atau Wayan gitu ada kan. Wayan. Pasti kan orang Hindu. Nah, kenapa orang Jawa seolah-olah malu Pak memakai nama Jawa sendiri itu? Dan saya sampai gimana ya, sedih. Nah, makanya kemarin saya kan ngomong, jangankan memakai bahasa Arab itu kok bahasa doa, nggak kita aminkan. Bahkan kalau kita itu nggak paham, kalau ada orang ngomongkan tentang teletong, bagi kita orang yang tidak paham itu mengaminkan, seolah-olah kita mengucapkan teletong itu adalah bahasa-bahasa doa. Maka sampai nama pun, kalau nggak memakai nama dari sana juga nggak marem. Seolah-olah nama itu nggak diridhoi oleh Tuhan. Padahal leluhur-leluhur kita, terutama para raja-raja dulu, sebelum ada agama itu masuk ke sini, juga memakai nama Nusantara. Nusantara juga langgeng, berwibawa. Dia menjadi tokoh di negara yang dilingkupinya. Jadi nggak perlu tuh pakai bahasa-bahasa dari luar. Nah sekarang kita itu memakai bahasa yang seolah itu bahasa doa, tapi maling. Ya, memakai nama yang kalau diartikan dengan bahasa Jawa itu seolah-olah itu orang yang terpilih dan orang yang suci, orang yang benar, nyatanya menjadi koruptor. Nah itu. Seperti teman saya ini Pak Darno, ini juga punya nama Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Iya Pak, nggak dipakai. Dulu itu Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Soalnya bukan nama Jawa ya. Nah, maka ada. Jadi kita yang diberi nama sendiri itu sebenarnya bisa berpikir. Asmo Kinaryo Jopo, nama itu adalah seperti doa. Nah, apakah doa itu harus pakai bahasa orang lain? Kan enggak toh? Wong kita dikala pamitan orang lain itu bahasanya juga bukan pakai bahasa orang asing kok. Kita pakai bahasa sendiri. Di saat jenengan pamit, sampun Pak Darno kalau nyen pamit, monggo ndherekaken sugeng tindak atau satos. Kan lebih mudah saya ucapkan dan mudah diterima oleh Mas Indra sendiri dan mudah dipahami toh. Artinya Pak Darno tadi mempersilahkan dengan pamit perginya dan didoakan di jalan selamat. Ngoten. Nah kalau pakai bahasa orang asing, mungkin kita itu cuma hafal, tapi arti dari bahasa itu kita tidak paham kok. Tadi Pak Darno menyinggung terkait bahwa
orang itu sekarang kebanyakan menyembah agama, bukan menyembah Tuhan gitu Pak. Padahal kita tahu orang-orang itu mengklaim bahwa Tuhan itu kan hanya miliknya salah satu golongan, kan seperti itu Pak. Yang selain golongan dia sudah dianggap dia tidak berhak memiliki Tuhan yang namanya Allah. Padahal kita tahu bahwa semua agama itu kan bagus itu kan, di mata Allah semuanya kan sama. Nah, kadang kita berpikir buat orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu miliknya salah satu golongan Pak. Nah, jika Tuhan ini beragama, apalagi beragama yang mayoritas ya Pak. Kalau di kita kan Islam gitu. Nah, kalau Tuhan itu katanya miliknya orang Islam gitu, otomatis diakui tidak diakui, dia kan mengklaim bahwa agamanya Tuhan itu kan Islam kan gitu Pak. Terus saya juga berpikir, nah jika Tuhan ini punya agama Islam, terus Allah itu siapa? Nah, makanya kadang-kadang orang itu nggak berpikir begitu. Jadi mempunyai Tuhan yang dinamai itu kebetulan salah satu pemilik nama agama itu loh menamai Tuhan itu. Nah, yang saya tanyakan, kalau Tuhan itu Allah, apakah benar bahwa Tuhan itu Allah? Kalau Tuhan itu Yesus Kristus, apakah benar Tuhan itu Yesus Kristus? Kalau Sang Hyang Widi, apakah benar bahwa Tuhan itu Sang Hyang Widi? Gusti Kang Moho Agung, apakah benar Tuhan itu Gusti Kang Moho Agung? Itu kan cuma pemantapan kita untuk menyebut Tuhan kita dengan sebutan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tentang agama, saya juga pengen tahu kok sumbernya. Tuhan membuat agama itu sumber dari kitab apa yang menerangkan bahwa Tuhan itu membuat agama. Sebenarnya Tuhan itu tidak membuat agama. Manusia inilah yang sok-sokan membuat agama sendiri. Gitu loh. Ini supaya diluruskan Pak Jarno. Ini makanya janganlah kita itu merasa benar sendiri dengan menganut salah satu agama. Jangan. Karena Tuhan yang disebut-sebut itu mungkin bukan itu Tuhan. Bahkan sudah jelas di agama Islam bahwa Allah itu adalah asma, nama. Nah, yang perlu kita cari, yang punya nama ini loh siapa? Gitu. Bahkan di situ disifati bahwa sifatnya Allah itu adalah Rahman Rahim. Rahman Rahim juga banyak yang mengartikan bahwa itu sifat kasih sayang. Arti dari kasih sayang Tuhan itu apakah Tuhan itu selalu membela, Tuhan itu selalu menyayangi, apakah seperti itu? Bukankah arti dari kasih sayang adalah pemberian yang diberikan pada hidup ini tentang jeleknya, tentang buruknya, tentang baiknya, tentang musibahnya, tentang apa saja yang dihadapi oleh hidup, itulah yang dinamakan Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim jangan diartikan hanya satu penetapan, artinya adalah kasih dan sayang. Termasuk saya sendiri yang kemarin walaupun kecil-kecilan dapat musibah, lah itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Lah artinya apa? Ya dengan terjadinya hal seperti itu supaya saya itu lebih berpikir dan lebih berhati-hati. Tanpa adanya itu, mungkin saya tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah berhati-hati. Jadi malah saya itu urip saya saenake dhewe. Nah, itulah yang dinamakan bentuk kasih sayangnya Tuhan. Jadi ujian itu pun juga bentuk kasih sayang Tuhan. Masalah itu pun juga bentuk kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang itu diartikan dengan beliannya, dengan pujiannya Tuhan, dengan pemberiannya Tuhan yang akan diberikan tentang kenikmatannya, itu bukan Rahman Rahim. Itu khayalan di dalam Rahman Rahim, atau khayalan di dalam kasih dan sayang. Jadi intinya kalau ada bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, gitu, itu juga merupakan bentuk dari. Nah, itulah bentuk Tuhan. Dari Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi apa? Untuk apa? Supaya kita tuh lebih berpikir. Jadi artinya kita tuh menyikapi dunia, ternyata dunia tuh nggak ada yang langgeng. Bahwa dunia itu cokro magilingan kalau orang Jawa, silih berganti.
Ada saatnya kita tuh bahagia, ada saatnya kita tuh susah. Maka kalau sudah bisa berpikir seperti itu, menghadapi dunia ini sudah nggak ada rasa takutnya. Ya inilah dunia dan inilah jalan yang harus saya lewati. Jadi nggak ada penyesalan. Nah, untuk apa kita sesali? Yang penting setelah ada masalah ya kita berhati-hati. Di saat ada anugerah, paling tidak kita itu harus berbagi atau memikirkan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi cara mengaplikasikan Rahman dan Rahim seperti itulah mestinya. Bukan Tuhan yang murka Pak itu. Tuhan kok murka? Kapan Tuhan itu murka? Wong Tuhan sudah menciptakan kok Tuhan itu murka? Masa dengan gregetan dengan makhluknya terus dia murka? Berarti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak ada sifat murkanya. Maksud Tuhan kok galak? Tuhan kok galak lah. Makanya saya ajak, terutama orang-orang Jawa yang sudah mempunyai Tuhan yang sangat indah, Tuhan yang sangat jelas, Tuhan yang sangat terang. Mari kita selalu merasakan kehadiratnya. Tapi yang sudah terlanjur menganut Tuhan yang galak dan lain sebagainya, nikmati saja sampai kapan kamu itu akan jenuh dengan kekejaman Tuhan itu.